Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, pada hari ini hari Senin 14 Juli 2025, kelompok 3 yang terdiri dari Natania J. Ya, silakan angkat tangan. Kemudian Nabila Alifah Putri. Oke. Sofa Istiqna Alaya, dan terakhir Siti Nurul Hikmah. Ya, sudah lengkap ya keempat ya. Oke, baiklah, pada hari ini kelompok 3 yang terdiri dari 4 mahasiswi akan mempresentasikan terkait dengan tema manajemen rantai pasok internasional atau supply chain international management. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam presentasi mata kuliah bisnis internasional. Perkenalkan, saya Siti Nurul Hikmah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 dengan topik manajemen rantai pasokan internasional pada pagi hari ini. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nabila Alifah Putri, yang kedua ada Natania J, yang ketiga ada saya sendiri Siti Nurul Hikmah, yang keempat ada Sofa Istiqna Alaya. Adapun yang menjadi pengantar dari pembahasan ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu pengertian dari manajemen rantai pasokan internasional. Manajemen rantai pasokan internasional adalah proses pengelolaan, pengiriman barang dan layanan dari penyedia hingga konsumen akhir yang melibatkan pengaturan lintas negara termasuk lokasi produksi, pemasok, hingga jalur distribusi. Proses ini menuntut koordinasi antar negara dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menangani kompleksitas global yang terus berkembang. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menyampaikan materi yang terdiri dari beberapa bagian penting, mulai dari bidang utama rantai pasok, manajemen persediaan, cara mengelola rantai pasokan, proses bisnis rantai pasokan, hingga studi kasus dari perusahaan global yaitu Apple Inc. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan memulai presentasi hari ini. Kepada rekan saya dipersilakan. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada bidang utama manajemen rantai pasokan. Jadi setiap rantai pasokan memiliki ciri sendiri untuk menghadapi tuntunan pasar dan tantangan operasi. Perusahaan dalam rantai pasokan harus membuat keputusan individual dan bersama dalam 5 bidang, yaitu produksi, persediaan, lokasi, transportasi, dan informasi. Yang pertama ada produksi, yaitu proses utama yang menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa banyak dan kapan waktu produksinya. Keputusan ini didasarkan pada permintaan pasar agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, penjadwalan produksi harus dilakukan dengan cermat agar proses berjalan lancar tanpa hambatan. Pengendalian kualitas juga sangat penting untuk memastikan produk yang sampai ke pelanggan memiliki standar yang baik. Tidak kalah penting yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan produksi harus rutin dilakukan agar produksi tidak terganggu dan tetap efisien. Yang kedua, persediaan yang berperan sebagai penyangga dalam rantai pasokan untuk menghadapi ketidakpastian seperti perubahan permintaan dan gangguan pasokan. Tantangannya adalah mengelola persediaan agar tidak terlalu banyak sehingga menghabiskan biaya penyimpanan, tapi juga tidak terlalu sedikit sehingga menyebabkan kekurangan produk. Pengelolaan persediaan yang tepat membantu perusahaan untuk tetap efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang ketiga ada lokasi, yaitu lokasi fasilitas produksi dan penyimpanan
yang sangat menentukan biaya dan kecepatan untuk distribusi produk. Memilih lokasi yang strategis bisa mengurangi biaya penyimpanan dan transportasi sehingga mempercepat pengiriman produk ke pelanggan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah perlu membangun fasilitas baru atau mengembangkan fasilitas yang sudah ada dan mempertimbangkan biaya dan potensi pertumbuhan bisnis di masa depan. Keempat, ada transportasi. Transportasi yang mengatur perpindahan barang antar lokasi dalam rantai pasokan. Di sini perusahaan itu harus mempertimbangkan kecepatan pengiriman, keandalan, dan biaya. Misalnya pengiriman lewat udara lebih cepat tapi lebih mahal, sedangkan pengiriman lewat laut atau kereta lebih murah tapi lebih lambat. Oleh karena itu, memilih moda transportasi yang tepat sangat penting agar rantai pasokan berjalan efisien dan produk sampai dengan tepat waktu. Yang kelima, informasi. Informasi adalah kunci agar semua pihak dalam rantai pasokan bisa berkoordinasi dengan baik. Data yang akurat dan tepat waktu memungkinkan untuk perusahaan membuat keputusan yang cepat dan tepat seperti mengatur produksi, persediaan, dan pengiriman. Tanpa informasi yang baik, koordinasi antar perusahaan dalam rantai pasokan akan sulit dilakukan sehingga menimbulkan biaya tambahan dan inefisiensi. Dengan memahami dan mengelola kelima bidang utama ini, perusahaan dapat menjalankan rantai pasokan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar dan lebih baik dan mengoptimalkan biaya operasional. Selanjutnya akan disambung oleh Selanjutnya, persediaan dalam rantai pasokan. Manajemen persediaan adalah bagaimana cara kita mengatur dan memastikan stok barang agar selalu tersedia saat dibutuhkan, tanpa kelebihan atau kekurangan. Jika manajemennya bagus, perusahaan bisa lebih hemat biaya, tidak banyak barang yang menganggur, jadi perusahaan bisa bersaing lebih baik di pasar global. Dalam dunia bisnis, rantai pasokan adalah perjalanan barang atau jasa dari awal atau masih berupa bahan mentah hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Supaya semuanya lancar, kita harus memahami dulu siapa saja yang terlibat di sepanjang prosesnya, mulai dari produsen hingga konsumen. Kita juga harus tahu bagaimana pergerakan barang-barangnya, karena tiap jenis barang punya cara pengelolaan dan jalur yang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yang pertama, ada bahan baku. Ini adalah bahan mentah atau komponen yang belum diproses sama sekali. Biasanya masih berupa bahan dasar, misalnya kayu, kain, atau logam. Bahan ini nantinya akan diolah di pabrik menjadi barang setengah jadi, lalu diproses lebih lanjut hingga menjadi barang jadi. Yang kedua, barang setengah jadi. Ini adalah barang yang sudah mulai diproses tapi belum selesai sepenuhnya. Misalnya kain yang sudah dipotong tapi belum dijahit menjadi baju. Barang ini masih perlu diproses lagi agar menjadi produk akhir yang bisa dijual. Tapi ada juga perusahaan yang menjual barang setengah jadi ke pabrik lain untuk dilanjutkan proses produksinya. Yang ketiga, barang komoditas. Ini adalah barang jadi yang dibeli perusahaan tapi bukan untuk dipakai, melainkan untuk dijual lagi. Misalnya, toko grosir membeli sabun dalam jumlah banyak dari produsen, lalu dijual lagi ke pelanggan. Kadang barang ini dikemas ulang atau direpek dulu supaya lebih menarik. Atau bisa juga dijual begitu saja. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk mencari untung tanpa memproduksi barang sendiri. Yang keempat, barang proyek. Ini adalah barang yang khusus dipakai untuk membangun proyek besar, misalnya membangun pabrik atau gedung. Barangnya bisa berupa mesin, suku cadang, atau bahan bangunan. Barang ini dipakai sekali dalam proyek dan biasanya bersifat jangka panjang. Jalur pengadaannya mirip seperti barang pendukung produksi, tapi tujuannya lebih spesifik untuk membangun dan memperluas fasilitas. Dengan memahami jenis-jenis persediaan ini, perusahaan bisa lebih tepat dalam mengatur alur barang, menyimpan sesuai kebutuhan, dan memastikan tidak ada pemborosan. Intinya, jika stok cukup, biaya jadi lebih hemat dan bisnis bisa jalan terus.
saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola aliran rantai pasokan. Jadi dalam mengelola aliran rantai pasokan, kita tidak hanya bicara soal produksi dan distribusi saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal penting seperti tujuan pasar, bagaimana kebiasaan konsumen saat berbelanja, dan jenis distribusi yang paling cocok digunakan. Semua ini bertujuan supaya proses distribusi produk jadi lebih efisien dan efektif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Yang pertama ada sasaran untuk pasar. Kita harus menentukan siapa target pasar kita dan di mana mereka berada. Proses ini bisa dilakukan dengan menganalisis jaringan pasokan dan memahami perilaku belanja dan konsumen. Dengan begitu produk kita bisa sampai ke orang yang tepat. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Ini penting juga bagi kita untuk tahu kenapa seorang memutuskan membeli sebuah produk. Faktor seperti harga, kualitas, ketersediaan barang, bahkan pelayanan setelah pembelian, semua itu berpengaruh. Dengan memahami ini, kita bisa menyesuaikan strategi pasokan kita. Yang ketiga, tipe distribusi. Kita juga perlu memilih tipe distribusi yang sesuai. Ada 3 tipe, yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Selanjutnya, apa itu proses bisnis rantai pasokan? Proses bisnis rantai pasokan atau supply chain business process merupakan serangkaian aktivitas terkoordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam suatu jaringan bisnis, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga pelanggan akhir yang bertujuan untuk menciptakan nilai, mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan secara efisien. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau yang bisa disingkat CRM. CRM adalah proses menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan agar mereka puas, tetap setia, dan mau terus beli produk kita. Perusahaan harus tahu siapa pelanggannya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, Customer Service Management. Ini semacam pusat layanan pelanggan. Semula pelanggan bisa bertanya tentang status pesanan, pengiriman, atau keluhan. Tujuannya agar pelanggan merasa dilayani dengan baik dan nyaman saat berinteraksi dengan perusahaan. Yang ketiga, Demand Management. Demand Management adalah proses memperkirakan berapa banyak produk yang dibutuhkan pelanggan, lalu menyesuaikan itu dengan produksi dan pemasaran. Tujuannya supaya tidak kelebihan barang atau kekurangan. Yang keempat, Customer Demand Fulfillment. Ini adalah proses mengantar produk ke pelanggan secara cepat, tepat, dan efisien. Di dalamnya ada logistik, distribusi, dan sistem pemesanan yang penting barang sampai ke pelanggan sesuai pesanan dan tepat waktu. Yang kelima, Manufacturing Flow Management. Proses ini mengatur bagaimana produksi dibuat di pabrik, mulai dari jadwal produksi, penggunaan mesin, hingga alur kerja. Tujuannya agar produksi berjalan lancar, tidak boros waktu dan biaya, serta bisa memenuhi permintaan pelanggan. Yang keenam, Procurement. Ini berarti membeli bahan baku atau barang dari pemasok. Di sini perusahaan harus bisa membeli pemasok, menawar harga, membuat perjanjian, dan menjaga hubungan baik agar bahan selalu tersedia dan berkualitas. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Ini adalah proses membuat produk baru dan memasarkannya. Semua bagian perusahaan seperti tim riset, produksi, dan pemasaran harus bekerja sama supaya produk cepat diluncurkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Yang terakhir, retur. Proses ini mengatur barang yang dikembalikan pelanggan karena rusak, salah kirim, atau tidak sesuai. Perusahaan harus menanganinya dengan baik agar pelanggan tetap puas dan biaya retur bisa ditekan. Ini juga termasuk mengelola logistik kembali. Saya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya lanjut ke materi studi kasus perusahaan FRI. FRI yang dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil mengelola rantai pasokan globalnya dengan sangat efektif dan efisien.
Keberhasilan Apple terletak pada kemampuannya untuk mengelola jaringan kompleks pemasok, produsen, dan penyedia logistik di berbagai negara yang menjadikannya faktor utama kesuksesan perusahaan tersebut. Keberhasilan Apple ini tidak hanya terletak pada inovasi produknya, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh proses rantai pasokannya secara ketat. Yang pertama, desain strategis yang dilakukan oleh perusahaan Apple ini, yaitu ada integrasi vertikal dan kontrol ketat. Apple mengendalikan hampir seluruh aspek rantai pasokannya, mulai dari desain produk, pengadaan bahan baku, hingga proses manufaktur. Kontrol ketat ini memungkinkan Apple menjaga standar kualitas yang sangat tinggi sekaligus meminimalkan risiko gangguan produksinya. Dengan mengintegrasikan proses secara vertikal, Apple dapat melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan desain dan permintaan pasar tanpa harus tergantung pada pihak ketiga. Yang kedua, ada hubungan dengan pemasok. Apple membangun kemitraan jangka panjang dengan pemasok utama dan berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengamankan pasokan komponen penting, tetapi juga memacu inovasi dan efisiensi di seluruh rantai pasokan. Apple dikenal melakukan negosiasi ketat, namun tetap menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok agar dapat menghadapi fluktuasi permintaan dan tantangan produksi. Yang ketiga, ada manufaktur dan sumber daya global. Komponen Apple berasal dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, sementara proses perakitan utama dilakukan di China melalui mitra seperti Foxconn. Strategi global ini memanfaatkan keunggulan biaya tenaga kerja dan teknologi canggih di berbagai lokasi, sekaligus meningkatkan fleksibilitas Apple dalam merespon kebutuhan pasar yang dinamis. Namun, Apple juga terus mempertimbangkan diversifikasi lokasi manufaktur untuk mengurangi risiko geopolitik dan gangguan rantai pasokan. Selanjutnya, inovasi teknologi yang digunakan oleh perusahaan Apple. Inovasi teknologi yang pertama yaitu analitik data dan kecerdasan buatan atau AI. Apple sendiri memanfaatkan teknologi analitik prediktif dan AI untuk mengoptimalkan perencanaan permintaan, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko. Dengan data real-time dan model prediktif, Apple dapat mengantisipasi perubahan pasar dan mengurangi biaya penyimpanan barang yang tidak pasti. Selanjutnya, otomasi dan robotika. Fasilitas manufaktur Apple menggunakan otomasi dan robotika untuk meningkatkan presisi produksi, mempercepat proses perakitan dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Hal ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga memastikan konsistensi kualitas produk. Yang ketiga, ada blockchain untuk transparansi. Apple mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk memastikan bahwa transparansi dalam rantai pasokan, terutama dalam pelacakan sumber bahan baku. Ini membantu perusahaan Apple untuk memastikan pemasok dan mematuhi standar lingkungan dan sosial, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, lanjut pada penjelasan. Terima kasih kepada para pemateri atas penyampaian materi yang sangat informatif. Kini kita masuk ke sesi yang tidak kalah penting, yaitu sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Kami membuka sesi ini untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Noval dari kelompok 2 dengan NIM 2310 3121 134. Jadi saya penasaran dengan demand management nih. Seperti yang kita tahu, demand management ini salah satu hal yang lumrah kita terjadi kesalahan. Misalkan suatu usaha kita sudah mengalami tren kenaikan lah. Jadi misalkan kita salah demand manajemennya ini gimana? Jadi pertanyaan aku terkait perusahaan internasional ini, bagaimana perusahaan internasional menyikapi demand management yang salah ketika penjalanan bisnis dan apa solusi yang bisa dilakukan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan selanjutnya.
Nah, kita sekarang ini ada event dunia, yaitu salah satunya perang dagang AS atau perang di Middle East di Timur Tengah itu. Nah, bagaimana itu loh strategi apa yang diberikan perusahaan untuk mengurangi dampaknya, terutama pada para sore gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, terima kasih. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Bantu jawabkan dong. Izin menjawab punya Taufik Ariana. Tadi pertanyaannya, saya memiliki asumsi kalau rantai pasok internasional atau global ini agak rentan pada variabel-variabel seperti geopolitik. Nah, sekarang kan kita tahu ini ada event dunia sekarang, itu adanya perang dagang Amerika Serikat Tiongkok maupun perang Middle East. Jadi bagaimana strategi yang bisa diterapkan perusahaan untuk mengurangi dampaknya? Jawaban kami di sini yang dikatakan tadi benar. Rantai pasok internasional itu memang sangat rentan terhadap hal-hal seperti konflik geopolitik ini. Untuk mengurangi dampaknya, perusahaan ini bisa menerapkan beberapa strategi. Pertama, mereka bisa melakukan diversifikasi pemasok, artinya tidak hanya bergantung pada satu negara atau wilayah saja untuk bahan baku atau produk. Yang kedua, kita bisa melakukan perusahaan itu bisa membangun hubungan jangka panjang dan kuat dengan pemasok supaya lebih mudah bernegosiasi atau bekerja sama saat terjadi gangguan. Terus yang ketiga, itu penting juga untuk memiliki stok cadangan atau buffer stock agar produksi itu tidak langsung berhenti saat ada masalah. Selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan teknologi seperti sistem pemantauan digital untuk melacak pergerakan barang secara real time dan segera merespons jika ada keterlambatan atau hambatan. Yang terakhir, perusahaan juga beberapa perusahaan mulai mempertimbangkan produksi lebih dekat dengan pasar utama mereka atau nearshoring agar lebih cepat dan aman dari risiko geopolitik. Mungkin itu saja jawaban dari aku. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Naufal. Tadi pertanyaannya ada bagaimana perusahaan internasional menyikapi demand manajemen yang salah ketika perjalanan bisnis dan apa solusi yang bisa dilakukan. Jadi, jika sebuah perusahaan internasional melakukan kesalahan dalam demand manajemen saat menjalankan bisnis, maka dampaknya bisa cukup besar. Seperti kelebihan stok di gudang atau overstock atau kekurangan stok atau stock up yang akhirnya merugikan perusahaan. Untuk menyikapi hal ini, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah mengevaluasi akar permasalahan itu tersebut. Seperti kesalahan dalam peramalan permintaan atau kurangnya data real time. Setelah itu, perusahaan akan memperbaiki sistem forecasting dengan menggunakan metode yang lebih akurat atau memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence dan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning agar prediksi permintaan bisa lebih tepat. Selain itu, perusahaan juga akan memperkuat komunikasi antar departemen seperti tim penjualan, pemasaran, produksi, dan logistik
politik agar semua strategi berjalan searah dan tidak terjadi miskomunikasi. Sebagai solusi jangka pendeknya sendiri, jika barang terlalu banyak di gudang, perusahaan itu bisa memberikan diskon atau promosi untuk mempercepat penjualan. Sebaliknya, jika stok habis karena under forecasting, mereka bisa mempercepat produksi menggunakan stok cadangan atau safety stock, atau meminta bantuan dari supplier. Contohnya nyatanya bisa kita lihat dari perusahaan Zara yang mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat karena memiliki sistem manajemen permintaan yang fleksibel dan didukung oleh data real time dari berbagai tokonya. Kesimpulannya, perusahaan internasional harus tanggap, adaptif, dan siap memperbaiki kesalahan dengan manajemen dalam pendekatan kolaboratif dan teknologi yang tepat agar bisnis tetap bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Amalia. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dengan diversifikasi pemasok demi mengurangi risiko supply chain. Jawabannya, strategi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan diversifikasi pemasok dalam rangka mengurangi risiko supply chain adalah dengan melakukan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi. Langkah pertama adalah melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi komponen atau bahan baku yang paling kritis bagi operasional perusahaan. Komponen yang memiliki risiko tinggi terhadap kelangsungan produksi harus menjadi prioritas utama dalam diversifikasi pemasok. Selanjutnya, perusahaan melakukan seleksi dan evaluasi pemasok secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan harga tetapi juga kualitas, keandalan, dan stabilitas finansial pemasok. Pemilihan pemasok alternatif yang memenuhi standar kualitas dan mampu menawarkan harga kompetitif sangat penting untuk menjaga efisiensi biaya. Selain itu, negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok utama dapat membantu memperoleh harga yang lebih baik dan memastikan kepastian pasokan. Sementara tetap membuka peluang kerjasama dengan pemasok baru untuk mengurangi ketergantungan. Optimalisasi manajemen persediaan juga perlu diterapkan, misalnya dengan sistem just in time atau JIT atau lean inventory, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan tanpa pengorbanan keamanan pasokan. Perusahaan juga disarankan memanfaatkan teknologi seperti software manajemen rantai pasok untuk memantau kinerja pemasok, mengelola inventaris, dan memprediksi kebutuhan secara akurat. Komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pemasok sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Melibatkan pemasok dalam proses perencanaan produksi juga dapat membantu mereka menyesuaikan kapasitas dan jadwal pengiriman. Yang terakhir, evaluasi dan audit pemasok serta strategi diversifikasi harus dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dan risiko baru yang mungkin muncul. Dengan menggabungkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menjaga efisiensi biaya sekaligus mengurangi risiko supply chain melalui diversifikasi pemasok yang efektif. Apakah dapat dipahami? Kita lanjutkan dengan sesi kedua. Kami kembali membuka kesempatan untuk 3 penanya berikutnya. Silahkan. Terima kasih untuk tidak izinkan menanya. Saya Dewi Desmala dengan kemudian saya untuk tiga dari kelompok 6 bertanya sejauh mana pendekatan manajemen pasokan internasional untuk kasus ethylene dapat dijadikan sebagai model universal bagi perusahaan multinasional lainnya, mengingat perbedaan konteks geografisnya, ekonomi, dan struktur organisasi antar perusahaan. Oke, terima kasih. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Sarana dengan NIM 231 sama IDKP 222. Saya dari cabang 4.
Jadi yang tadi saya sudah lihat di dalam makalah kalian ada menjelaskan tentang Apple Inc. Lalu pertanyaan saya, bagaimana strategi integrasi vertikal Apple Inc. itu mendukung efektivitas rantai pasoknya? Lalu mengapa hubungan jangka panjang dengan pemasok menjadi kunci keberhasilan rantai pasok Apple, dan teknologi apa saja yang diterapkan Apple dalam manajemen rantai pasok mereka, dan jelaskan penjelasan. Ya, terima kasih. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Galih Nirmala. Yaitu pertanyaannya, sejauh mana pendekatan manajemen rantai pasok internasional Apple Inc. dapat dijadikan sebagai model universal bagi perusahaan multinasional lainnya, mengingat perbedaan konteks geografis, ekonomi, dan struktur organisasi antar perusahaan. Jadi, pendekatan manajemen rantai pasok internasional Apple Inc. ini memang menawarkan banyak keunggulan yang dapat dijadikan inspirasi bagi perusahaan multinasional lainnya. Apple sendiri berhasil mengintegrasikan kontrol terpusat, jaringan pemasok global yang luas, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti analitik data, dasar buatan, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasokannya. Selain itu, komitmen Apple terhadap keberlanjutan dan etika pemasok juga menjadi aspek penting yang dapat diadopsi oleh perusahaan lain. Namun, model Apple tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara universal karena perbedaan konteks geografi, ekonomi, dan struktur organisasi antar perusahaan tadi. Apple sendiri memiliki sumber daya besar dan struktur organisasi yang sangat terpusat yang memungkinkan mereka mengelola rantai pasokan secara cepat dan efisien. Sementara perusahaan lain mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas, regulasi lokal, atau kebutuhan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu melakukan penyesuaian strategi dan mempertimbangkan karakteristik internal dalam kondisi pasar lokal masing-masing. Adaptasi ini mencakup analisis kapabilitas internal, fleksibilitas dalam penerapan strategi, penguatan hubungan jangka panjang dengan pemasok, serta investasi bertahap pada teknologi yang sesuai. Dengan demikian, meskipun model Apple tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan universal, prinsip-prinsip utama dari pendekatan mereka tetap relevan dan dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja rantai pasok perusahaan lain di berbagai konteks global. Apakah menjawab? Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang Kamila. Pertanyaannya itu, apa risiko utama dari ketergantungan terlalu tinggi pada pemasok tertentu, dan bagaimana sebaiknya perusahaan mengatasinya? Risiko utama dari
bagaimana strategi integrasi vertikal atau reach mendukung efektivitas rantai pasoknya. Yang kedua, mengapa hubungan jangka panjang dengan pemasok menjadi kunci keberhasilan rantai pasok Apple. Lalu teknologi apa saja yang diterapkan Apple dalam manajemen rantai pasok mereka. Jelaskan fungsinya. Untuk jawaban yang pertama, strategi integritas vertikal Apple Reach itu membantu rantai pasoknya menjadi lebih efisien karena Apple itu mengontrol banyak bagian dari proses produksinya sendiri. Misalnya, Apple merancang sendiri perangkat keras dan perangkat lunak produknya serta memiliki kontrol ketat terhadap desain, bahan, dan bahkan proses manufakturnya. Dengan cara ini, Apple bisa menjaga kualitas tetap tinggi, mempercepat proses produksi, dan menjaga rahasia produk baru. Selain itu, Apple juga punya pengaruh besar terhadap mitra manufakturnya seperti Foxconn, sehingga bisa memastikan standar kerja dan waktu produksinya itu sesuai yang mereka inginkan. Yang kedua, pertanyaan kedua, hubungan jangka panjang dengan pemasok itu penting bagi Apple karena menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Dengan kerjasama jangka panjang ini, pemasok itu lebih siap memenuhi standar tinggi Apple dan berinvestasi dalam teknologi atau fasilitas sesuai kebutuhan Apple. Hal ini juga mengurangi risiko gangguan pasokan karena adanya komitmen kerjasama yang kuat. Nah, untuk teknologi dalam manajemen rantai pasok Apple sendiri itu menggunakan beberapa sistem yang canggih ya. Salah satunya itu adalah supply chain management software yang membantu melacak pergerakan barang, memantau inventaris, dan memprediksi kebutuhan pasar. Apple juga menggunakan big data dan AI untuk menganalisis tren penjualan dan memutuskan seberapa banyak barang yang harus diproduksi. Selain itu, teknologi RFID dan real-time tracking digunakan untuk memantau logistik secara langsung, sehingga mereka itu bisa segera tahu jika ada keterlambatan atau masalah dalam pengiriman. Nah, semua ini itu membuat rantai pasok Apple itu tetap efisien, cepat, dan bisa diandalkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari para penanya. Sebelum kita akhiri sesi presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Manajemen rantai pasokan internasional adalah aspek krusial dalam fungsi perusahaan global di zaman globalisasi. Pengelolaan rantai pasokan yang melibatkan berbagai negara dan entitas bisnis membutuhkan koordinasi tinggi, penggunaan teknologi informasi, dan strategi terintegritas untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta mempertahankan kepuasan pelanggan. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuan mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan, serta membuat keputusan cepat dan tepat menghadapi perubahan pasar global. Dengan memahami proses inti dari manajemen hubungan pelanggan, manajemen permintaan, pengadaan, dan manajemen pengembalian barang, perusahaan dapat memperkuat ketahanan rantai pasoknya di tengah tantangan global yang rumit. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok 3 hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam memahami manajemen rantai pasokan internasional. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri plus.